Apa perbedaan pendidikan Islam yang orientasi utamanya adalah melahirkan generasi yang beradab dengan pendidikan Barat yang banyak dianut dalam sistem pendidikan umum? Pendidikan Barat sekarang ini pendidikan yang menekankan kepada daya saing, karena dianggap hidup ini persaingannya ketat, sehingga para siswa itu sekarang dididik untuk dia memiliki satu daya saing yang tinggi di bidangnya masing-masing gitu ya. Oleh karena itu dalam pendidikan seperti ini, orang jangan mikirin yang lain deh. Bagaimana Anda itu profesional di bidangnya, bagaimana Anda itu menguasai bidangnya dengan baik, dengan mendalam, profesional. Jadi kalau Anda seorang insinyur, bidang jembatan, ya sudah, pikirin aja sehari-hari tentang jembatan itu gitu ya. Kalau dia ahli atom, ya udah atom aja. Kalau dia ahli binatang, ya pikir binatang terus gitu ya. Kalau dia ahli apalagi kedokteran, ya sudah, jangan mikir yang lain, nanti menyita waktu. Tahun 77 sampai 83, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia waktu itu Dr. Daud Yusuf punya konsep seperti itu. Sehingga dia NKK-PKK dihapuskan, kampus harus steril dari pengaruh luar, ya bagaimana mahasiswa itu yang penting belajar dan seterusnya. Ya, bahkan dia sampai mengusulkan ke DPR pendidikan agama itu dihapus, ya diganti dengan sains dan matematika. Karena sekarang katanya persaingan sudah semakin ketat, ya kita butuh orang-orang yang punya daya saing yang tinggi. Sebenarnya ini bukan hanya dari sudut pandang Islam, bahkan sekarang beberapa pemikir di Barat sendiri menyebut fenomena itu sebagai gejala munculnya apa yang disebut sebagai a new barbarian, satu fenomena munculnya orang-orang yang tidak beradab. Ya, barbarian ini dulu kalau orang Eropa dulu menyebut barbar itu orang yang berada di luar wilayah Romawi seperti Jerman, itu dulu disebut barbar. Mereka disebut tidak beradab. Tapi sekarang orang manusia-manusia yang dia hanya mengerti bidangnya saja, dia nggak mau tahu tentang kehidupan, nggak mau tahu tentang agama, nggak mau tahu tentang tujuan hidup, tentang kekeluargaan dan sebagainya. Nah, itu yang disebut sebagai a new barbarian. Dia hanya tahu tentang apa yang dia bidangi saja. Nah, dia tidak tahu dari mana dia hidup, untuk apa dia hidup, mau kemana dia hidup, apa tugas hidup dia gitu. Nah, ini yang potensial orang-orang seperti ini dimanfaatkan oleh yang lain. Dia tidak mau tahu apakah ilmunya itu digunakan untuk kejahatan, digunakan untuk membunuh orang atau tidak, dia tidak mau peduli. Yang penting pokoknya dia profesional, dia dibayar gitu. Nah, inilah yang bahkan ada seorang filosof di Spanyol yang menyebutkan itu seperti mendidik binatang. Jadi binatang itu kan dididik satu keahlian tertentu yang tahunya hanya itu saja gitu. Kalau monyet dididik untuk dia bagaimana bisa bergelantungan, bagaimana dia bisa naik sepeda, ya, bagaimana dia bisa loncat di api. Ya. Bidang-bidang itu yang ditekuni. Nah, inilah yang itu beda sekali dengan Islam. Islam tidak melupakan dan harus, ya, karena umat Islam atau orang Muslim wajib bekerja dan bekerja harus dengan ilmu. Seorang Muslim yang dia di pendidikan Islam, dia harus punya profesionalitas untuk dia hidup. Tapi itu dalam Islam disebut sebagai ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Ya, setiap Muslim harus menguasai bidang ilmu tertentu. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagi ilmu yang menjadikan dia menjadi manusia yang beradab tadi. Karena disitulah dia hidup, di situ dia akan mati, di situ dia akan mengenal Allah, ya, di situ dia akan mengenal Rasul, mengenal ulama, mengenal sejarah Islam, peradaban Islam, dan seterusnya. Nah, itu yang membedakan. Ya, jadi pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang berbasis kepada tauhid, ya, mendidik tujuannya kepada manusia beradab dan sekaligus yang punya daya saing yang tinggi. Yang tadi saya sebut sebetulnya ini sudah tercermin, ya, di dalam tujuan pendidikan nasional. Hanya sayang ya lagi-lagi aplikasinya, ya, bagaimana diaplikasikan konsep yang baik, tujuan yang baik itu kemudian disusun dengan rumusan-rumusan yang baik, dan itu sangat tergantung kepada guru. Makanya di dalam Islam nanti peran guru adalah sentral dalam dunia pendidikan, bukan kurikulumnya.